Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini gereja memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil Markus hari ini bicara tentang Yesus memanggil para muridnya. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ia memilih dan menetapkan 12 orang untuk bersama dia mewartakan Injil. Panggilan itu suatu anugerah bagi mereka yang dipilih Yesus. Mereka dipanggil dan diutus Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Mereka yang dipanggil Yesus diberi kuasa untuk mengusir setan. Saudaraku terkasih, saat Yesus memanggil para murid, ia tidak melihat latar belakang hidup mereka. Mereka yang dipanggil Yesus adalah orang-orang sederhana. Ada yang sebagai nelayan, pemungut cukai, dan orang biasa. Mereka bukanlah manusia yang sempurna. Mereka orang biasa yang dipanggil oleh Yesus dan dipakai oleh Yesus untuk mewartakan karya keselamatannya. Cara Yesus memanggil para murid jelas menunjukkan pada kita. Yesus memanggil para murid bukan karena dia populer. Bukan karena dia terkenal, bukan karena dia punya status tertentu. Bukan pertama-tama karena keberhasilan dia. Bukan karena mereka mampu, mereka pintar, mereka baik. Mereka dipanggil semata-mata karena pilihan Allah pada mereka. Karena Allah mau mereka menjadi muridnya. Allah ingin melibatkan mereka dalam karya keselamatannya. Dan ini adalah anugerah yang perlu disyukuri. Karena Allah yang mau dan memilih, mereka pun berani menanggapi dan menanggalkan pekerjaan kesibukan mereka dan mengikuti kehendak Allah. Mereka taat pada kehendak Allah. Mereka terbuka hati pada rencana dan kemauan Allah pada diri mereka. Saudaraku yang terkasih, panggilan Yesus pada para murid pertama menarik. Bagi saya menarik karena mereka mau taat, mau terbuka hati untuk karya Allah. Padahal mereka bukanlah orang yang luar biasa. Mereka orang sederhana seperti kita. Tapi satu yang penting dalam diri para murid itu adalah keterbukaan hati dan ketaatan mereka pada kehendak Allah. Karenanya Allah memberikan mereka kuasa untuk mengusir setan. Saudaraku yang terkasih, kisah panggilan para murid mengingatkan kisah panggilan kita masing-masing. Saya teringat panggilan hidup saya sebagai imam. Dalam kerapuhan dan ketidakmampuan saya, satu yang saya yakini, Allah yang memanggil, dialah yang akan menyempurnakan semuanya. Allah yang memanggil, Allah lah yang akan memberikan kemampuan, memberikan kuasa, memberikan banyak hal untuk saya dalam tugas perutusan. Sebagai manusia saya sadar ketidakpantasan saya. Saya tidak layak. Ini semua pemberian cuma-cuma dari Allah. Ini anugerah yang saya rasakan, sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Dalam kerapuhan dan tak berdaya, dalam segala kelemahan dan kekurangan saya, Allah memakai saya untuk menjadi penyalur berkat-Nya. Saudaraku terkasih, panggilan kita untuk mengikuti Yesus juga adalah sebuah anugerah. Kita hanya bisa bersyukur bahwa kita dipercaya, kita dipakai oleh Tuhan untuk karya sukacita. Dan saya kira Anda semua mengalami, kita semua merasakan, para imam, biarawan, biarawati, dan siapapun tentu mengalami bahwa Allah memanggil kita bukan karena kita sempurna, tapi Allah memanggil kita karena Allah ingin kita melibatkan diri, dilibatkan dalam karya-karya Allah. Maka hal yang penting yang perlu dibangun oleh kita, yang kita harus sadari terus-menerus adalah bahwa Allah memanggil kita bukan karena kita sempurna, bukan karena kita mampu dalam segala hal. Allah memanggil kita karena Allah mau memakai kita sebagai perpanjangan tangan kasih-Nya bagi sesama yang lain. Allah mau agar kita menjadi pembawa sukacita bagi sesama. Karenanya butuh kerjasama dari kita membuka diri pada rencana Allah.
Sehingga lewat kita keselamatan dan sukacita Allah semakin banyak dialami manusia. Saudara yang terkasih, Allah sudah memanggil kita dalam kerapuhan dan keterbatasan kita. Tapi Allah ingin memakai kita. Allah ingin mengajak kita untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Bukalah hati untuk rencana Allah bagi kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam